Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kuatnya guncangan membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Situasi serupa terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Komodo, Labuan Bajo. Seluruh pasien rumah sakit dievakuasi ke halaman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan maupun dampak kerusakan bangunan akibat guncangan. Sejumlah tempat tidur pasien bahkan terlihat dijajarkan di area luar rumah sakit. Pasien yang masih menjalani perawatan dievakuasi bersama tempat tidur masing-masing, sementara petugas rumah sakit berupaya memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis. Gempa pertama kali dirasakan sekitar pukul 5.58 WITA. Guncangan disebut terasa kuat di sejumlah wilayah Flores dan bahkan dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dalam informasi terbarunya mencatat gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,7. Epicenter berada sekitar 30 km timur Laut Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 15 km. Lokasi gempa yang relatif dangkal dan kekuatannya yang besar membuat guncangan terasa luas. BMKG juga mengeluarkan peringatan bahwa gempa tersebut berpotensi memicu tsunami. Kepala BMKG Manggarai Barat Maria Patricia Seran sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan tsunami serta gempa susulan. Perkembangan BMKG menunjukkan dampak gempa juga terpantau pada sejumlah wilayah pesisir. Gelombang tsunami tercatat di beberapa lokasi, termasuk Labuan Bajo dengan ketinggian sekitar 0,36 meter, Maurole Ende 0,94 meter, Pelabuhan Kuapan Tesika 0,38 meter, Flores Timur 0,25 meter, Dompu 0,17 meter, serta Bakalang Alor 0,14 meter. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan di kawasan pesisir Flores dan wilayah sekitarnya meningkat. Masyarakat diminta tidak kembali ke bangunan yang berpotensi terdampak sebelum dinyatakan aman serta menjauhi kawasan pantai apabila masih berada dalam wilayah yang mendapat peringatan. Bagi warga yang berada di wilayah pesisir, ancaman tidak hanya berasal dari guncangan gempa, tetapi juga kemungkinan gelombang tsunami dan gempa susulan. Karena itu, informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah menjadi rujukan utama selama situasi darurat berlangsung. Hingga informasi ini disusun, proses evakuasi dan pemantauan terhadap kondisi warga serta fasilitas publik di wilayah terdampak masih dilakukan. Kondisi bangunan, korban maupun kerusakan akibat gempa masih menunggu pendataan lebih lanjut dari pihak berwenang. Jangan lupa subscribe ya!